Pernah kepikiran nggak? Apa sih hubungannya penyelamatan gemilang di menit terakhir pertandingan dengan seorang prajurit di masa depan? Nah, hari ini kita bakal bongkar koneksi yang kelihatannya nggak mungkin antara dunia sepak bola elit dan teknologi militer. Dan gimana keduanya ternyata mengubah total cara kita memandang pertahanan. Oke, pertanyaannya mungkin kedengaran aneh ya. Kiper sama prajurit di medan tempur. Apa coba hubungannya? Jawabannya ternyata ada di sebuah ide yang lagi berkembang pesat banget. Definisi ulang tentang apa artinya menjadi garis pertahanan terakhir. Oke, kita mulai dulu dari lapangan hijau, dari konsep pertahanan yang paling dasar. Satu orang jadi benteng terakhir. Dan buat contohnya, kita lihat salah satu yang terbaik di dunia, kiper hebat Alisson Becker. Nilai seorang individu itu ya bisa diukur pakai uang. Di dunia sepak bola, harga Alisson kabarnya bisa mencapai 15 juta euro. Itu investasi yang gede banget. Dan ini ngebuktiin satu hal, dalam model pertahanan yang tradisional, kemampuan satu orang spesialis buat menghentikan ancaman itu ya segalanya. Media olahraga pun memperjelas perannya dengan sempurna. Dia itu bukan cuma pemain biasa, dia adalah garis pertahanan terakhir. Jadi pas sistem di depannya gagal, ya cuma dia yang tersisa. Inilah puncak dari konsep pertahanan yang berpusat pada satu individu. Tapi, peran Alisson sebagai seorang pelindung itu ternyata nggak berhenti di garis gawang aja. Di luar lapangan, dia nunjukin bentuk pertahanan yang sama sekali beda. Bukan lagi sebagai individu, tapi sebagai pusat dari sebuah jaringan. Nah, disinilah konsep pertahanan itu mulai berevolusi. Coba dengerin deh kata-katanya sendiri. Sebagai duta besar WHO, misinya jadi berubah. Dia nggak lagi cuma jagain gawang, tapi juga membantu negaranya dan dunia. Ini adalah pergeseran besar dari pertahanan fisik ke pertahanan kesehatan masyarakat. Dan ini bukan cuma omongan doang loh. Alih-alih bertindak sendirian, dia justru ngumpulin dana buat ngebangun sebuah jaringan bantuan. Nyediain masker, oksigen, sampai dukungan logistik. Dia nggak lagi jadi benteng terakhir. Dia jadi titik pusat dalam sebuah jaringan pertahanan buat melawan ancaman kesehatan. Nah, sekarang coba kita pakai ide jaringan pertahanan yang dibangun Alisson tadi sebagai sebuah analogi. Gimana kalau konsep yang sama persis, satu individu yang diperkuat oleh sebuah jaringan, kita terapkan di arena yang paling ekstrim, medan perang. Inilah awal mula dari prajurit digital. Jadi, apa sih prajurit digital itu? Ini bukan lagi fiksi ilmiah ya. Bayangin aja seorang prajurit yang setiap jengkal peralatannya itu nyambung ke sebuah jaringan, terus-menerus ngirim dan nerima data. Mereka bukan lagi cuma operator senjata, tapi mereka adalah sebuah simpul informasi yang hidup. Dan konsep ini udah jadi kenyataan loh. Sensor-sensor IoT kecil kayak Zigbee, teknologi yang mungkin ada di lampu pintar di rumah Anda, sekarang dipasang langsung di senapan para prajurit. Artinya, si prajurit itu sendiri udah jadi bagian dari Internet of Things di medan perang. Tapi, gimana caranya jaringan gaib ini bekerja? Teknologi apa sih yang bikin seorang prajurit bisa tetap terhubung di tengah kekacauan medan perang? Ternyata, ada 3 teknologi inti yang jadi tulang punggungnya, dan masing-masing punya peran yang unik. Anda butuh komunikasi jarak pendek yang hemat daya di sekitar prajurit, itu kerjaannya Zigbee. Butuh ngirim data kecil secara diam-diam dari jarak berkilo-kilo, itu tugasnya LoRaWAN. Dan buat data berat kayak video, nah Anda butuh kecepatan 5G. Ini benar-benar sebuah ekosistem digital. Oke, kita mulai dari Zigbee. Anggap aja ini semacam gelembung data pribadi yang ngelilingin tiap prajurit. Teknologi ini nyambungin semua sensor di perlengkapan mereka, mulai dari detak jantung sampai sisa amunisi, dan ngebentuk jaringan lokal yang kuat dan mandiri. Berikutnya ada LoRaWAN. Nah, teknologi inilah yang jagoannya komunikasi siluman jarak jauh. Dengan daya yang irit banget, sensor bisa ngirim update kecil, misalnya lokasi, dari jarak berkilo-kilometer tanpa gampang kedeteksi. Ini kayak lagi bisik-bisik di tengah medan perang yang super berisik. Dan terakhir, 5G. Kalau Zigbee itu ibarat jaringan lokal, dan LoRaWAN itu komunikasi bisik-bisik jarak jauh. Nah, 5G ini adalah jalan tol super cepat yang nyatuin semuanya. Inilah koneksi yang dibutuhin buat ngirim data-data berat, misalnya video pengintaian langsung ke kacamata si prajurit. Jadi, apa nih yang bisa kita ambil dari perjalanan ini? Dari seorang penjaga gawang sampai prajurit digital, kita udah ngelihat sebuah pergeseran yang fundamental. Terus, apa artinya ini buat prinsip dasar dari pertahanan itu sendiri? Nah, ini dia inti perubahannya. Kesadaran situasi itu
bukan lagi soal apa yang bisa dilihat mata, tapi apa yang dilaporin sama jaringan. Komunikasi bukan lagi pakai triatan, tapi pakai aliran data yang dienkripsi. Dan tujuannya bukan lagi sekedar jagain gawang fisik, tapi buat menguasai dominasi informasi. Ini semua ngebawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang penting banget. Entah itu jaringan bantuan kemanusiaan atau jaringan taktis militer, pertahanan modern sekarang itu bergantung banget sama konektivitas. Jadi, saat benteng pertahanan kita bukan lagi terbuat dari batu bata, tapi terbuat dari data, pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang ngejaga jaringan itu sendiri?